Hari ini adalah hari jadi pernikahan aku dan Fu Jinyan. Hari jadi pernikahan. Jiangsu, putri sulung grup Tiancheng. Dia menunggu seseorang di rumah sakit yang mungkin tidak akan pernah bangun. Dan aku sedang menunggunya pulang. Fu Jinyan. Demi menjadi nyonya Funmu. Selama 6 tahun, aku menahan semua emosiku. Sampai-sampai aku hampir lupa bahwa aku juga pernah menjadi nona muda keluarga Jiang yang bersemangat. Hei, jangan lupa, kembali untuk memasak setiap waktu makan. Apa kamu tuli? Tidak bisakah kamu dengar aku bicara padamu? Keluarga Funmu begitu kaya, tidak bisakah kamu mencari pengasuh sendiri? Apa maksudmu dengan itu? Ibu, cepat kemari. Jiangsu, kamu wanita mati, menggangguku lagi. Kau membuli anakku lagi, bukankah begitu? Baiklah, lihat saja kalau aku tidak memukulmu sampai mati, aku. Coba usir aku lagi. Kau berani melawan, aku akan menyuruh Jinyan menceraikanmu. Percaya atau tidak? Baiklah, kalau begitu, aku juga berpikir pernikahan ini benar-benar harus berakhir dengan perceraian. Anak baik, cepat telepon kakakmu. Bilang saja Jalang ini sedang memberontak. Departemen Rawat Inap. Lucky, teman masa kecil, Jiangsu. Sayang, apa kamu benar-benar sudah memikirkannya matang-matang? Jangan khawatir. Aku tidak pernah sejelas ini pikirannya seperti sekarang. Baru saja, Nona Gu bilang obat Tiongkok itu terlalu pahit. Ketua Fu mengatur untuk mengganti obatnya. Bukankah itu terlalu memanjakan? Ya, Nona Gu sudah bangun. Dan Ketua Fu sudah merawatnya setiap langkah. Kurasa sudah hampir waktunya hal baik terjadi. Pahit. Saat kita masih jadi teman pena, dulu, bukankah kau bilang, kau tidak takut pada obat Tiongkok yang pahit? Mungkin itu karena setelah kecelakaan mobil, aku koma terlalu lama, dan banyak suaraku berubah. Termasuk siapa sebenarnya yang mengemudikan mobil yang menabrakmu. Kamu tidak ingat dengan jelas, begitukah, Nona Gu, kakak Jiangshu? Apa yang kau lakukan di sini? Tentu saja, aku di sini untuk mengungkapkan kebenaran tentang beberapa hal. Apa? Kamu takut sekarang? Bukankah kamu memberitahu Fu Jinyan bahwa akulah orangnya yang menabrakmu 6 tahun lalu? Begitulah. Tidak mungkin, kakak Jinyan. Aku tidak tahu kenapa. Tapi begitu aku melihat kakak Jiangshu, sungguh. Kau tidak merasa sudah cukup membuat masalah. Dia tidak mau melihatmu. Keluar. Jadi, yang kamu pedulikan bukanlah kebenaran tentang kecelakaan mobil 6 tahun lalu sama sekali. Tapi dia, kan? Baiklah. Permohonan cerai. Tanda tangani, aku akan segera pergi. Kau mau bercerai? Kalau tidak, bagaimana kita bisa memberi ruang untuk Nona Gu? Atau, apakah Anda mengatakan, Ketua Fu, Anda ingin saya dan Nona Gu melayani Anda bersama? Jiangsu, kau. Jangan buang waktu, tanda tangani. Nona Gu masih menungguku untuk memberinya ruang. Baiklah. Aku akan tanda tangan. Ambil ini dan
Keluar. Besok. Sampai jumpa di kantor urusan sipil, Tuan Fu. Selamat untuk sayang kita. Selamat bercerai. Selamat bercerai. Fujinyan, bajingan buta itu, kehilangan harta keluarga kita. Dia akan menyesal nanti. Tunjukkan kejutan itu padaku, yang sudah kamu siapkan secara khusus. Ada apa? Masuk. Tinggi, pendak gemuk, kurus. Pilih sesukamu. Sialan. Mengesankan. Menikah selama 6 tahun. Dan tidak pernah melakukan apapun dengan Fujinyan. Apakah ini untuk mengganti semuanya padaku sekaligus? The film Li was Chuan. translated and narrated by Kenapa M kamu? Media. Licuan, modal. Lucky, ini kejutan yang kamu ceritakan padaku? Kaulah saat itu yang membantuku menyelesaikan kuliah. Begitulah aku masuk industri modeling. Sekarang apa yang ingin kau lakukan? Biarkan saja dan lakukan. Aku pasti akan mendukungmu. Apa yang ingin dilakukan sayangku sekarang? Pasti sedang menyelidiki apa yang terjadi pada paman waktu itu. Hati-hati. Kamu terluka. Adalah si buta mata ini yang melakukannya. Kan? Jiangshu, wanita mati. Kamu benar-benar selingkuh dari kakakku. Jangan kira hanya karena kamu, adik Fujinyan, aku tidak berani memukulmu. Biar aku saja. Aku peringatkan kamu, jangan macam-macam. Kakakku akan membuatmu menyesal. Aku sudah lama sabar menghadapimu. Apa? Sejak 6 tahun, aku menikah dengan kakakmu. Kamu bahkan belum pernah memanggilku kakak ipar sekalipun. Kalau kamu tidak memerintahku, kamu mengucapkan kata-kata kurang ajar. Orang sepertimu hanya buang-buang waktu. Di mana kamu membaca buku-buku 10 tahunmu? Jangan ganti topik. Itu bukan alasanmu untuk selingkuh. Siapa gigolo ini? Bicara dengan hormat. Kakakmu dan aku sudah bercerai. Dengan siapa aku? Itu urusanku. Kau tidak berhak bertanya. Dengar itu, Nang. Kamu tidak pantas. Jiangshu, tunggu saja. Aku akan mencari kakakku sekarang. Siapa yang tidak datang? Siapa cucunya? Biro urusan sipil. Halo, Kakak, apa kamu tahu? Jiangshu, dia benar-benar selingkuh darimu. Aku sudah menyelidiki orang itu. Dia adalah model pria bernama Li Chuan. Aku bahkan melihatnya menyentuh pinggang wanita itu. yang mengendarai Maserati itu. Ya, Aku melihatnya. masuk ke mobil. Baik. The film was Kapan kau translated bertemu dengannya? and Kau begitu narrated terburu-buru by M untuk Media. bercerai. Apakah ini demi model pria ini? Bagaimana jika memang begitu? Tuan Fu. Menyingkir. Apakah dia sudah dewasa? Paman, aku 20. Paman, kau. Jiangsu. Kau bisa bercerai, tapi kau melakukannya untuk memelihara tuan muda manja ini. Kau tidak punya malu. Kami, keluarga Fu, masih butuh. Apakah kalian, keluarga Fu, tidak punya rasa malu? Apa hubungannya denganku? Aku belum menghabiskan sepeser pun uang keluarga Fu. Tuan Fu, kenapa kau memelukku begitu erat? Apakah karena gelang ini?
Minggir. Biar aku pasangkan untukmu. Ini pasti putri keluarga Gu. Sangat cantik, dan dia bermain piano dengan sangat baik. Tentu saja. Pantas saja Ketua Fu ingin bercerai. Ku dengar keluarga mantan istrinya bangkrut. Dan ayahnya melompat dari gedung. Dari segi latar belakang keluarga, dia tidak bisa dibandingkan dengan Nona Gu. Bagus. Bagus sekali. Benar-benar bagus. Gu Yangtian, Nyonya Gu. Semuanya, terima kasih semua sudah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk menghadiri pesta makan malam keluarga gue. Hari ini, selain merayakan kesembuhan putriku, aku punya pengumuman penting untuk dibuat. Aku umumkan, Ketua Grup Fu, Fu Jinyan, akan menjadi menantu Gu Yaotian. Kakak Jinyan, terima kasih karena tidak meninggalkanku selama aku koma. Aku bilang, kau pantas mendapatkan semua hal terbaik di dunia. Hati biru mendalam. Itu adalah mahakarya desainer terkenal kah? Hanya ada satu di dunia. Ketua Fu sangat murah hati. Dulu, kalung ini dilelang dengan harga lebih dari 100 juta. Kalau kau tanya aku, hanya pewaris seperti Manyin yang pantas untuk Jinyanku. Pelacur itu. Sebagai pengasuh Jinyanku, aku bahkan tidak peduli. Sekarang, melihat Jinyanku bertunangan dengan Manyin, hatiku akhirnya tenang. Maaf, semuanya. Aku terlambat. Jiangshu, bukankah Jiangshu mantan istri Ketua Fu? Kenapa dia ada di sini dan berpakaian seperti itu? Kakak Jiangshu, kenapa kamu di sini? Perjamuan pertunangan Nona Gu. Tentu saja, aku di sini untuk memberikan hadiah besar. Nona Jian, demi kedua keluarga kita yang sudah berteman keluarga, pergi sekarang juga, atau jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Apa? Paman Gu? Apakah kau takut atau merasa bersalah? Kurang ajar. Jiangsu, belum cukupkah kau membuat masalah? Ini bukan tempat bagimu untuk ribut. Tuan Fu, bagaimanapun juga kita pernah menjadi pasangan. Dan kau akan menikah lagi. Dan kau bahkan mengunggah video itu ke internet untuk memfitnahku. Kau tidak memberiku jalan keluar. Video apa? Baru kemarin, video yang memfitnah bayiku. Bukankah itu dirilis olehmu? Kau pikir itu aku yang mengirim orang untuk menyebarkan video ini? Bahkan jika itu bukan kau, ada orang lain. Jinyan. Manyin bukan orang seperti itu. Jiangshu, cukup sudah kau menabrak putriku dengan mobilmu. Dan sekarang kau malah menyerang balik keluarga Gu. Aku punya hati nurani yang bersih. Kenapa aku tidak berani? Sungguh hati nurani yang bersih. Seseorang, bawa dia keluar dari sini. Berhenti berteriak. Orang-orang di luar sudah kuikat semua. Kau. Kecelakaan mobil itu sudah berlalu. Manyin tidak akan terus mengejarnya. Kau tidak perlu begitu agresif. Kau bercanda. Dia merusak reputasiku. Masalah ini tidak bisa selesai begitu saja. Jiangsu, Buka jalan, jika kau bisa mendengarku. Nona Gu, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah benar aku yang menabrakmu? Kalau bukan kamu, lalu siapa lagi? Tapi aku tahu. Kamu terlalu menginginkan cinta Jinyan. Itulah sebabnya kamu menyakitiku. Aku tidak menyalahkanmu lagi. Baik, kalau begitu, tolong ingat kembali. Dulu, di persimpangan mana kau ditabrak? Mobil jenis apa yang menabrakmu? Dan siapa yang membawamu ke rumah sakit? Aku koma terlalu lama. Aku tidak ingat banyak hal. Aku mengerti. Kau tidak bisa mengatakannya sama sekali, kan? Atau lebih tepatnya, itu tidak pernah terjadi sama sekali, kan? Kamu, apa maksudmu? Apakah kamu ingin mengatakan, aku mempertaruhkan nyawaku sendiri untuk menjebakmu? Bukankah begitu? Jiangsu. Manyin tidak lagi mengejar masalah ini. Kapan kau akan berhenti membuat masalah? Aku tahu kau tidak akan percaya padaku, karena memang begitu. Li Chuan, keluarkan hadiah lainnya yang kusiapkan untuk Nona Gu.
Apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja, untuk memulihkan kebenaran. Pulihkan kebenaran. Kakak Jinyan, apakah kamu akan membiarkan kakak Jing membuat keributan di perjamuan pertunangan kita? Dengan gigolo ini, Nona Gu terus memanggilnya Pretty Boy. Apakah begini cara keluarga Gu mengajar? Kalau begitu jangan buang waktuku. Hari ini, karena begitu banyak wartawan media di sini, kurasa semua orang ingin tahu kebenaran tentang kecelakaan mobil waktu itu, kan, Ketua Gu? Kau tidak akan menghentikanku, kan? Di dunia ini, satu-satunya orang yang akan aku hargai. Hanya satu orang. Nona Gue, kau tidak pantas. Bagaimana ini bisa terjadi? Tepat sekali. Nona Jiang jelas menyelamatkannya. Bagaimana dia bisa membalas kebaikan dengan kebencian? Semuanya, video yang beredar online itu telah diubah secara jahat. Dan video aslinya, apakah ini? Kenapa kamu punya video ini? Untuk menghadapi orang sepertimu. Tentu saja, aku sudah siap. Kamu, Nona Jiang, bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa video ini nyata? Ya Tuhan, bukankah itu Profesor Xiang dari Departemen Ilmu Komputer? Bagaimana Jiang Shu bisa menghubungi Profesor Xiang? Nona Jiang, Profesor Xiang, mari kita mulai. saya bisa membuktikan bahwa video Nona Jiang itu asli. Dan versi online sudah diubah. Sekarang kebenaran ada di depan kita. Tidak perlu terus berpura-pura, kan? Nona Gu. Tidak, bukan begitu, Kakak Jinyan. Bisakah perkataan tokoh otoritas dipalsukan? Kenapa tidak? Karena kau punya bukti. Kenapa tidak kau keluarkan lebih awal? Aku mengatakannya. Apakah kamu percaya? Fu Jingyan, aku khawatir kamu belum tahu. Guo Manyin sudah koma selama 6 tahun ini. Dia selalu menjadi kesayangan keluarga kami. Memberikan transfusi darah pada Guo Manyin. Bagaimana mungkin dia yang menabraknya? Guo Manyin. Jadi Nona Gu tidak hanya memfitnah Nona Jing, tapi juga memperlakukannya sebagai band darah berjalan selama 6 tahun. Aku tidak. Hal-hal ini, kau juga tidak pernah memberitahuku. Fu Jingyan, tentang kecelakaan mobil waktu itu, kamu hanya perlu mencari personel terkait dari waktu itu, dan selidiki, dan kebenarannya akan terungkap. Tapi kamu membiarkan ibumu, adik laki-lakimu, dan kamu, Jalang ini, dalam menindas Jiangsu di sini. Kau pelacur. Aku mengerti. Kau hanya tidak tahan melihat Jinyan kami menikahi Manyin. Kau sengaja membuat masalah. Kau bekerja sama dengan dua pria tampan ini untuk menghadapiku, kan? Cukup. Kakak Jianshu, aku tidak menyangka bahwa orang yang selama ini mendonorkan darah untukku ternyata adalah kamu. Aku minta maaf. Nona Gu, kamu benar-benar tahu cara mengalah dan meregangkan diri. Aku benar-benar tidak bermaksud menyalahkanmu. Hanya saja, aku koma terlalu lama. Jadi aku menganggapmu sebagai pelaku yang menabrakku. Kalau begitu kamu mengakuinya. Video yang memfitnahku di internet dirilis olehmu. Tentang video itu, saya tidak tahu tentang itu. Pasti karena ayahku terlalu kasihan padaku, sehingga dia menyebarkannya dalam kemarahan. Jadi itu Paman Gu. Saya meminta maaf padamu atas nama ayahku, Kakak Jing. Karena ini permintaan maaf, maka kamu harus menunjukkan ketulusan. Ini adalah hadiah yang ayahku berikan padaku sebelumnya. Ini juga perhiasan kesukaanku. Aku akan menggunakannya sebagai kompensasi untukmu. Baik. Bukankah ini mahkota Putri Lili yang dia kenakan di pernikahannya? Dikatakan bahwa itu dibeli dengan harga tinggi oleh orang kaya misterius. Ya. Ketua Gu hanya terlalu melindungi putrinya. Itulah sebabnya dia melakukan sesuatu yang bodoh. Meminta maaf dengan hadiah yang begitu berharga. Seharusnya sudah cukup, kan? Sebuah mahkota yang ingin menghapus semua ketidakadilan yang kualami dulu, sekali saja. Lalu, apalagi yang kau inginkan? Aku mau. Ini. Hati biru mendalam.
Tidak mungkin, sama sekali tidak. Ini adalah hadiah pertunangan yang kakak Jinyan berikan padaku. Kalau begitu sepertinya permintaan maaf Nona Gu hanya begitu-begitu saja. Apakah memberikannya kepada tamu terhormat yang hadir hari ini? Akting. Kamu. Mahkota ini juga cukup berharga. Kenapa kau bersikeras pada hati biru mendalam? Jinyan, ibu sudah bilang padamu sejak lama, wanita ini mata duitan. Lihat saja, dia belum menunjukkan warna aslinya. Katakan apapun yang kamu mau, akan kamu berikan atau tidak? Satu kata. Cepatlah. Kakak Jinyan, kalung ini sama sekali tidak. Itu hanya kalung. Aku akan mencarikanmu yang lebih baik lagi. Baiklah. Kalung hati biru mendalam adalah milikmu. Video itu dihapus. Baiklah. Perhiasan yang begitu berharga. Ketua Fu memberikannya begitu saja. Sepertinya kasih sayangnya pada Nona Gu benar-benar luar biasa. Kalau begitu saya ucapkan selamat atas pernikahan Ketua Fu dan Nona Gu. Dan semoga cepat dikaruniai anak. Karena ini milikku. Bagaimana seharusnya ditangani? Aku yang memutuskan. Ambil dan sumbangkan. Gu Yaotian, ini baru permulaan. Kenapa matanya selalu terasa begitu familiar? Ibu, apakah ibu sadar bahwa Jiangshu wanita ini sudah banyak berubah? Jangan sebut dia padaku. Jika dia terlibat, tidak ada hal baik yang akan terjadi. Jiangshu, tunggu saja. Orang yang ada di sana. Jika Anda ada urusan mendesak, silakan urus saja. Saya bisa menanganinya sendiri. Aku akan kembali secepat mungkin. Ya. Maaf, Maaf. Nona cantik, minumlah, minumlah. lepaskan saya. Ketua Fu. Keluar. Kamu akan membiarkan sampah ini menyentuhmu. Itu kebebasan saya membiarkan siapapun menyentuh saya. Apa hubungannya dengan Anda, Ketua Fu? Jiangshu, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Di mana model laki-laki itu? Dia baik-baik saja, kamu di sini sendirian. Ini bukan untukmu. Kembali. Saya sudah bercerai. Apakah ada masalah dengan pergi keluar untuk bersenang-senang dan bersantai? Bermain dengan model laki-laki itu adalah bermain. Keluar juga bermain. Jiangshu, kenapa aku tidak sadar sebelumnya bahwa kamu begitu suka berpesta? Dulu. Ketua Fu. Anda pikir Anda pantas membicarakan masa lalu dengan saya? Ketua Fu. Maaf tidak menyambut Anda dari jauh. Nyonya Fu. Nona Jian. Ketua Tan. Lama tidak bertemu. Kalian berdua. Silakan masuk. Baik. Silakan. Tuan Li. Kakak. Kenapa kakak di sini? Kalau aku tidak datang, apakah kamu berencana memaksa Tan Wei untuk memberikan pasangan idealnya kepada Jianshu itu? Aku tidak berpikir begitu. Xiao Chuan, bagaimanapun juga, dia adalah wanita yang bercerai. Kamu perlu menghabiskan lebih sedikit waktu terlibat dengannya. Mengerti? Kakak, aku bisa menjanjikan apapun padamu, kecuali ini. Kamu sangat setia. Tapi apakah dia merasakan hal yang sama terhadapmu? Kamu tidak diizinkan pergi kemanapun. Malam ini, tinggal di sini bersamaku. Aku ingin melihat. Tanpa bantuanmu, apakah dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan? Ketua Tan, ini adalah ketulusan Tiansheng. Mempertahankan hak manajemen, dividen ekuitas, memastikan kemandirian Jian. Apa yang bisa ditawarkan Tianse? Kami bisa menawarkan hal yang sama, terlebih lagi, 2 kali lipat. Ketua Tan, aku dengar. Jian saat ini bernilai 50 juta. Kita bisa menawarkan 100 juta. Aku akan berikan 200 juta. 300 juta. Ya Tuhan. Mereka gila. Jiangshu, kamu tidak punya peluang menang.
Aku tidak akan menyerah. Keluarga Fu dan Sanse adalah pilihan terbaik untuk JN. Tianxiang tidak pernah membuat pilihan B. Kalian berdua, tolong dengarkan aku. Siapa yang kamu pilih? Siapa yang kamu pilih? Izinkan aku menelepon. Kau mencoba membunuhku. Aku tidak peduli. Aku ingin segera memesan tiket untuk pergi ke luar negeri. Ketua Fu, Ketua Jiang, Ketua Tan hilang. Apa? Dia hilang. Ketua Tan, saya ada urusan bisnis yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Anda, siapa Anda? Siapa saya tidak penting. Ketua Tan, apakah Anda ingat 6 tahun lalu ketika Jiaen bekerja sama dengan grup Sansheng untuk memfitnah Ketua Tiansheng? Sudahkah kamu mencarinya? Kami cari, tapi tidak ketemu. Lupakan saja, aku akan pergi sendiri. Ini campur aduk di sini, di mana kamu akan mencari? Urus saja urusanmu sendiri. Kenapa kamu masih begitu tidak patuh? Berisik. Ada apa? Saya sedikit kesulitan bernapas. Jiangsu, Kontrol pusat. Apakah Anda mencoba mengirim saya ke surga, menaruh begitu banyak kabut? Jiangsu, Turun ke sini. Jiangsu. Jiangsu, bangun. Jiangsu. Jiangsu, ini aku. Jangan bunuh aku. Jiangsu, ini aku. Ini aku. Minggir. Jangan takut, jangan takut. Ini aku. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan takut, pergi. Berikan dia padaku. Ketua Fu, aku tidak punya waktu untuk memperebutkan seseorang denganmu sekarang. Segera tutup lokasi kejadian. Tanpa perintahku, tidak ada yang diizinkan pergi. Ya. Kau akhirnya bangun. Di mana Tan Wei? Dia di sini. Tapi kita harus selesaikan masalah lain dulu. Ada apa? Orang yang mendorong Nona Jian ke dalam air sudah ditemukan. Bawa mereka masuk. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Apa kamu tahu siapa aku? Kakak Jinyan, selamatkan aku. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku juga ingin tahu. Mengapa Nona Gu muncul di sini? Dan sengaja mendorongku ke dalam air. Aku tidak. Kakak Jinyan, aku hanya ingin datang mencarimu. Aku tidak menyangka mereka menangkapku tanpa sebab atau alasan. Lihat tanganku merah semua. Itu bukan kamu. Kalau begitu aku akan ingat orang yang mendorongku ke dalam air. Memakai jam tangan yang persis sama denganmu. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Salah paham? Jika ini semua salah paham, lalu jika gue mainnya membunuhnya suatu hari nanti, apakah itu juga akan menjadi salah paham? Ketua Fu, bagaimana jika aku bilang aku punya bukti? Itu dia. Dia yang memerintahkanku melakukannya. Ingat apa yang kukatakan sebentar lagi. Naikkan asap panggung sampai maksimal. Sampai kamu tidak bisa melihat siapapun. Mengerti? Itu dia. Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Bawa dia pergi. Nona Gu, apa yang bisa kamu katakan sekarang? Apakah itu benar-benar kamu? Kakak Jinyan, aku minta maaf. Aku minta maaf. Itu hanya dorongan sesaat. Aku meminta maaf padanya. Kakak Jing, aku minta maaf. Nona Jing, ini semua salahku. Nona Gu, jangan munafik. Aku tidak pantas menerima permintaan maafmu. Cukup. Karena Nona Gu sudah mengakuinya. Kalau begitu mari kita serahkan ke polisi. Kakak Jinyan, Kakak Jinyan. Kak Jinyan, katamu, kau akan merawat aku dan anak dalam kandunganku. Sekarang anak itu sudah tiada. Apa kau akan meninggalkanku? Cepat lakukan. Tunggu sebentar. Persaingan untuk grup Jian. Aku menarik diri. Lepaskan dia. Apa aku belum cukup jelas?
Ujingan, apa kau bahkan tidak punya kemampuan membedakan benar dan salah sekarang? Baiklah. Setuju. Untungnya, rencana Gu Manyin terbongkar. Baru kemudian strategi balasan bisa diterapkan untuk membuat Fujinyan rela mundur. Langkahmu ini, bukankah terlalu berisiko? Jika kamu tidak tega berpisah dengan Ana, kamu tidak akan menangkap serigala. Bukankah hanya berendam di air? Itu bukan apa-apa. Tapi kau hampir kehilangan nyawamu. Jangan lakukan ini lagi. Aku mengerti. Ayo pergi. Mari kita temui Ketua Tan. Kamu melakukan ini. Tentu saja. Kakak. Kakek Li Chuan. Kakak. Kenapa kakak kembali? Apa? Apa kamu tidak ingin aku muncul? Tidak. Hanya saja aku belum mau. Biarkan dia tahu identitasku. Hai, Kak. Ini kakak kehormatanku. Saat aku di Universitas Media itu, dialah yang mensponsoriku. Halo, kakek. Nona Jian. Aku melihat semuanya malam ini. Kamu cerdas, murah hati, dan bijaksana. Aku lega meninggalkan Xiao Chuan bersamamu. Hai, kakek. Jangan bicara omong kosong. Jangan khawatir. Jika kalian berdua menikah, aku akan mengadakan perayaan besar. Hai, kakak. Baiklah. Cepat, cepat, cepat. Baiklah, aku pergi. Sampai jumpa. Aku masih menunggu untuk menggendong Cicit. Maaf. Kakekku dia agak pikun. Kakak cukup lucu. Begitukah? Ayo pergi. Chicken Wing Host. Ketua Jian, video dari 6 tahun lalu benar-benar tidak bisa ditemukan. Tidak bisakah ditemukan dengan 500.000? Kalau begitu aku akan cari lagi. Kau mencurigai ada sesuatu yang mencurigakan? 6 tahun lalu, sebuah perusahaan di luar negeri memberi Tiansheng sejumlah besar uang. Aku curiga pengirimnya adalah Gu Yaotian. Satu-satunya tujuan dia melakukan ini adalah untuk memfitnah ayahku. Kenapa dia melakukan ini? Itulah yang belum kupahami. Setelah semuanya beres, aku masih ingin kembali ke Florence. Itu kota favoritku. Jiangsu. Keluar sebentar denganku. Aku perlu bicara denganmu. Apa yang akan kau lakukan? Fujinyan, apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan aku. Biarkan dia pergi. Ada apa denganmu? Ketua Fu, kenapa kau ada di mana-mana? Kau benar-benar penguntit. Aku penguntit. Lalu bagaimana denganmu? Menyembunyikan identitasmu. Sengaja mendekati Jiangsu. Apa itu? Apa maksudmu? Berasal dari keluarga miskin, namun mengendarai mobil mewah dan memakai jam tangan merek terkenal. Setelah mulai kuliah, informasinya benar-benar kosong. Bukankah itu sengaja menyembunyikan sesuatu? Ketua Fu menyelidikiku? Kau menyelidikiku terlalu teliti. Siapa sebenarnya kamu? Apa urusannya denganmu, siapa dia? Jiangsu, berbahaya menyimpan seseorang dengan latar belakang tidak jelas. Di sisimu, tahu? Jadi kenapa? The film was Fujinyan, translated itu kebebasanku and untuk bersama narrated by siapapun M Media. yang kuinginkan. Tolong, di masa depan, jangan mengganggu hidupku. Ayo pergi. Ketua Fu, tolong jauhi dia di masa depan. Ya Tuhan, orang bernama Li Chuan itu, sepertinya saya pernah bertemu di suatu tempat. Aku ingat sekarang. Di pameran di Dubai tahun lalu. Kurasa aku melihatnya. Pameran Dubai? Ya. Dia mahasiswa dari latar belakang miskin. Bagaimana dia memenuhi syarat untuk pergi ke tempat seperti itu? Petugas keamanan publik dan wartawan, semuanya ada di sini. Ketua Jing. Ketua Jing,
Tolong jawab pertanyaan kami. Ketua Jing, ayah Anda 6 tahun lalu bunuh diri karena menggelapkan dana publik. Sekarang Tianxian punya skandal seperti ini lagi. Apa kau merasa bersalah? Jetiko tidak berani merespons langsung. Ketua Jing, aku sudah mengatakannya. Masalah ini, aku akan memberikan penjelasan yang masuk akal. Nona Jing, Nona Jing. Gu Yaotian pasti yang melakukan ini. Oleh karena itu, kita perlu mencari tahu kebenarannya sekarang. Dan menyelesaikannya dengannya secepat mungkin. Halo. Manajer klub kuda hitam telah melarikan diri. Seseorang tahu bahwa kita sedang memeriksa rekaman pengawas. Apa? Setelah semuanya beres, aku masih ingin kembali ke Florence. Itu kota favoritku. Sebenarnya, aku paling ingin pergi ke Florence untuk belajar desain perhiasan. Tapi ayahku tidak mengizinkanku. Xiao Xiong, kamu berencana mengambil jurusan apa? Perusahaan mantan istrimu bermasalah lagi. Tolong lihat lagi. Tidak. The film was translated and narrated by M Media. Tidak ada satupun bank yang bersedia memberikan pinjaman kepada Tianxian. Aku akan bernegosiasi dengan Ban. Lucky sedang menyelidiki proyek itu di Inggris. Dan ada beberapa kemajuan. Aku yakin kita bisa menyelesaikannya segera. Yang sulit. Ayo pergi. Aku mengerti. Jangan khawatir dan hati-hati. Apa kata kakak Lucky? Tidak begitu lancar. Tuan muda, Anda menggunakan koneksi keluarga untuk menekan para direktur Ban. Setelah Tuan besar tahu, dia sangat marah. Hari ini, pastikan untuk ikut dengan kami. Kembali. Bagaimana jika aku tidak kembali? Kalau begitu saya minta maaf. Kau kembali duluan. Bagaimana denganmu? Jangan khawatirkan aku. Dengan segala cara. Bawa Tuan muda kembali. Pergi. Jiangsu, Fu Jinyan, tolong aku. Li Chuan, kenapa kamu pikir aku akan menyelamatkannya? maaf. Maaf merepotkanmu. Kamu juga bisa bilang maaf. Lepaskan aku. Apa kamu tidak ingin kakimu lagi? Aku baik-baik saja. Fu Jinyan, apa yang kau lakukan? Tidak mau di kursi roda. Kalau begitu jangan bicara. Asisten Sam, periksa rekaman pengawas garasi. Ya. Tuan, Ambilkan es. baiklah. The film was translated and narrated by M Media. Apa kamu begitu khawatir soal licuan itu? Tuan, Oleskan pada pergelangan kakinya. aku akan melakukannya sendiri. Letakkan barang-barang. Kamu lanjutkan saja kerjamu. Jangan. Kamu pergi menemui para direktur bank besar hari ini. Bagaimana kau tahu? Krisis finansial Tianxian diketahui semua orang. Sulit bagiku untuk tidak tahu. Dulu aku pikir kamu mengambil alih Tiansheng. Hanya karena iseng. Aku tidak menyangka kamu ternyata bisa bersaing dengan Gu Yaotian.
Aku benar-benar ingin melihat apa yang kamu punya. Alasan kamu harus berurusan dengan keluargaku. Ketua Fu. Kita semua sudah dewasa. Beberapa hal lebih baik tidak diungkit sampai ke akar-akarnya. Terima kasih untuk hari ini. Beritahu aku segera jika ada berita tentang Li Chuan. Aku pergi dulu. Apa aku bilang kamu boleh pergi? Kau, Apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Saya pergi memeriksa sesuai alamat yang Anda berikan. Tidak ada tetangga yang mengenali Nona gue. Apa katamu? Dengan kata lain, Nona gue tidak tinggal di sana. Nona Jiang, di sisi lain, takut air, pernah tinggal di Shanghai, dan belajar desain perhiasan. Dan ingin kembali ke Florence. Semua tanda menunjukkan. Jiangsu. Orang yang sudah menulis surat padaku selama lebih dari 1 dekade. Mungkinkah itu kamu? Fu Jinyan. Apa kau sudah gila? Selamat tinggal. Aku akan mengantarmu kembali. Tidak perlu. Turunkan aku. Aku tahu kamu tidak bisa jalan. Apa ini lucu? Tidak lucu. Oh iya, Asisten Chang. Apa kau menemukan rekaman pengawas parkiran? Kami sudah menemukannya, lihatlah. Menurut penyelidikan pelacakan, Tuan Lee seharusnya ada di pesawat ke Dubai. Dubai. Sudah kubilang sejak lama. Dia bukan orang biasa. Apa yang terjadi? Ketua Fu, sekelompok wartawan sudah tiba di luar. Ketua Fu, Nona Jian, Anda menjadi perbincangan lagi. Omong kosong. Aku menawarkan diriku padamu. Sebagai ganti sumber daya. Sungguh konyol. Aku pergi. Itu benar-benar mobil grup Ketua Fu. Apa yang mereka katakan di internet itu benar. Mereka kembali menjalin hubungan lama. Apalagi yang ingin dia lakukan? Apakah grup Tianxing benar-benar akan bangkrut? Kalau tidak, bagaimana mungkin Jiangshu kembali dan memohon pada Ketua Fu lagi? Aku bersumpah atas nama grup Fu, Tianxing tidak boleh ada masalah apapun mengenai urusan pribadiku dengan Nona Jian. Aku tidak ingin melihat laporan palsu apapun. Kalau tidak, Departemen Hukum Grup Fu akan menuntut sampai akhir. Tuan Fu, Tuan Fu. Bicaralah tentang hubunganmu. Bicaralah tentang hubunganmu. Bagaimana? Terima kasih. 5 juta untuk hubungan masyarakat. Setor ke rekeningku. Kau benar-benar berani meminta harga. Ketua grup Fu sendiri yang keluar menjelaskan. Bukankah itu sepadan dengan 5 juta? Aku beri paling banyak 5 yuan. Ini simpan kembaliannya. Jinyan, jam berapa kita bertemu? Kak Jinyan, kau di sini? Ya. Aku memesan steak kesukaanmu. Kak Jiangshu, kenapa kau di sini? Apa restoran ini milik keluargamu? Kenapa aku tidak boleh ada di sini? Kalau saja kau tidak selalu mengganggu Kak Jinyan, bagaimana mungkin kau difoto oleh paparazzi? Kau tahu begitu jelas. Mungkinkah kau yang menyebarkan berita itu? Kau. Kak Jinyan, jangan dengarkan omong kosongnya. Halo 2 jus mangga. Kami tidak memesan apapun. Aku yang memesannya.
Bukankah kamu paling suka jus mangga? Bukankah dia alergi mangga? Kenapa kamu tidak minum? Aku sama sekali tidak boleh membiarkan Jinyan tahu tentang alergi manggaku. Kalau tidak, dia pasti akan menebak kalau aku palsu. Apa yang kau tertawakan? Apa yang ku tertawakan? Apa kau tidak tahu? Kau. Gu Manyin. Kau sudah berulang kali mencari masalah denganku. Hadiah terima kasih kecil ini hampir tidak sepadan dengan apresiasiku. Ketua Fu, aku permisi dulu. Kamu sama sekali bukan Feng Ye. Bagaimana mungkin begitu? Minuman kesukaan Feng Ye adalah jus mangga, tapi kamu alergi mangga, Gu Manyin. Kamu sudah berbohong padaku selama bertahun-tahun. Kak Jinyan, kumohon jangan pergi. Aku akan menghitung sampai 3. Lepaskan. 3, 2. Fu Jinyan, ini semua salahmu. Halo, nomor yang Anda hubungi. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Siapa? Siapa yang mengirimmu? Anda memang tampan. Tidak heran ada yang bersedia membayar 100.000 untuk membelimu semalam. Ada apa? Kurasa aku baru saja melihat Ketua Fu. Kak Jinyan, selama aku punya anakmu, kau tidak akan pernah bisa melepaskanku. The Kak film was Jinyan, translated and beri narrated aku by seorang M anak. Media. Ketua Fu, dasar mesum. Berhenti di situ. Ada alat perekam di ruangan itu. Berapa banyak lagi trik yang kamu punya? Kak Jinyan, aku salah. Maaf, aku salah. Ciuman, pelukan, dan tos. Selanjutnya, bersiaplah untuk Mana penawarnya? tidak. Tidak ada penawarnya. Kak Jinyan, mungkinkah kau lebih memilih minum obat daripada mengalah sekali saja? Sekali saja? Kita sudah bersama 10 tahun. Apa aku sepenting teman penamu? Jika kamu tidak menyamar sebagai dia, kita mungkin tidak akan pernah bertemu. Tidak, kumohon jangan pergi. Hai, lepaskan. Aku akan panggil polisi jika kau terus begini. Bersikaplah yang baik. Aku akan mengirimmu ke kantor polisi jika kau terus begini. Direktur Bank, mari minum lagi. Hanya 1 gelas. Kumohon jangan pergi. Aku mohon padamu. Kau harus memberi pinjaman pada Tiansheng. Berapa banyak alkohol yang dicekupkan bajingan-bajingan sok suci itu padamu? Aktor favoritku. Mentah tahu nama istrinya di tubuhnya. Aku juga ingin mencoba itu. Xiao Zhong, apa kau punya seseorang yang kau suka? Benar-benar kamu. Bagaimana denganku? Bangun. Ada namaku padamu. Ya. Lalu. Ketua Fu. Kau tidak masih berpikir bahwa aku masih punya perasaan padamu, kan? Aku akan mencucinya besok. Bagaimana jika kita menghidupkan kembali cinta lama kita? Tidak ada jika. Kau.
Aku menantikan ini, jika Untungnya, aku tiba tepat waktu. Fujinyan. Apakah Fujinyan seekor anjing? Fujian. Ketua Fu, Anda meminta saya menyelidiki sesuatu. Sudah ada hasilnya. Sahabat panah Anda adalah Nona Jian. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Ketua Fu, Nona Jian, dia tidak mungkin memblokir Anda, kan? Masalah ini tidak boleh ada orang ketiga yang tahu. Oh ya, dan juga atas namaku, keluarkan pengumuman. Batalkan pertunangan dengan Gu Manya, serta dengan grup Sansan. Semua kerjasama. Ya. Fujian. Sayang, saya sudah mencari tahu perusahaan luar negeri itu. Semua detailnya. Sekarang pada dasarnya bisa dipastikan bahwa perusahaan ini menerima uang curian. Tapi, perwakilan hukum ini adalah ayahmu. Itu tidak mungkin ayahku. Saya juga percaya Paman Jiang tidak melakukan ini. Satu-satunya kemungkinan adalah seseorang mencuri informasi identitas ayahku, mendaftarkan perusahaan, dan kemudian menjebaknya. Mungkin. Sayang, apakah kamu punya dokumen kerja ayahmu? Kita akan membawanya untuk analisis tulisan tangan. Ini juga merupakan bukti kunci. Ya, di rumah lama. Aku akan berkemas sekarang. Sayang, apa ini? Kenapa kamu bau alkohol? Bukan apa-apa. Itu. Mengaku dan diringankan, melawan dan dihukum berat. Bicara, laki-laki liar yang mana? Ayo. Aku hanya minum terlalu banyak, tapi tidak terjadi apa-apa. Kamu bahkan tidak tahu identitas pihak lain? Tinggalkan aku sendiri. Jika kau baik-baik saja, pertama, pesankan aku tiket. Kembali ke kota Hai. Cepat, cepat, cepat. Pergi, pergi, pergi. Nona Jiang sepertinya akan pergi ke kota Hai. Itu alamat yang kamu kirimi surat sebelumnya. Ikuti dia. Beli tiket lain ke kota Hai. Aku sudah pindah ke Bincang The film was selama hampir 10 translated tahun. and Aku tidak narrated menyangka. by M Media. Karena menyelidiki masalah ayah. Aku kembali ke sini lagi. Kenapa tidak ada tanda tangan ayahku? Mungkinkah ada di sini? Ini. Surat dari teman pena SMA.
yang kau lakukan di sini? The film was translated and narrated by M Media. Kamu datang ke sini untuk surat-surat ini. Apakah orang yang menulis surat itu penting bagimu? Tidak penting. Bagaimanapun, dia tidak menepati janjinya. Jiangsu, aku menepati janji. Tapi kenapa bukan kamu yang datang? Lalu kenapa kamu tidak mencoba menghubunginya? Kemudian, aku menulis beberapa surat padanya. Aku tidak pernah mendapat balasan. Ini cincin favoritku waktu kecil. Kukira hilang. Menemukannya. Aku sudah menghubungi mereka, lembaga penilaian paling berwenang. Setelah kita kembali ke Jiangcheng, kita akan tahu seluruh kebenarannya. Terima kasih, Ketua Fu. Tapi, apa kau yakin kau ingin naik mobil yang sama denganku kembali? Ada di jalan. Sopir, jalan ini sepertinya bukan menuju bandara, kan? Hentikan mobilnya. Pergi ke neraka. Fujinyan, Siapa yang mengirimmu? Saya tidak tahu, saya tidak tahu. polisi sudah menginterogasi sopir itu. Tapi dia bungkam, menolak mengungkapkan apapun. Dia pasti mengincarmu. Kali ini, kamu kembali ke Haicheng. Siapa lagi yang tahu selain aku? Selain orang-orang kepercayaanku, hanya kamu yang tahu. Jangan bergerak. Apa kamu sudah menemukan sesuatu? Aku disadap. The film was translated and narrated by M Media. Aneh, kenapa tidak ada sinyal? Bu Menyin. Kak Jinyan, kenapa kau di sini? Jinyan, apa yang ingin kau lakukan pada putriku? Aku ingin bertanya, putrimu mau apa? Menguntit dan menguping. Menyawa pembunuh. Apalagi yang ingin kamu lakukan? 10 tahun. Kamu mencuri 10 tahun dari Jiangsu. Sekarang kamu harus membayarnya kembali, kan? Apa maksudmu? Keluarkan surat-surat yang Jiangsu tulis padaku. Lalu serahkan diri. Mustahil. Lalu aku akan The film menyerahkannya was ke polisi. translated and narrated Jinyan, by M Media. Jangan impulsif. Kami akan memberimu apapun yang kau inginkan. Akan kuberikan. Total ada 6 surat. Semuanya ada di sini. Kak Jinyan, bisakah kau tidak pergi? Maafkan aku untuk terakhir kalinya. Jiangshou, mati saja. Lembaga berwenang telah mengkonfirmasi bahwa tulisan tangan pada kedua dokumen itu memang berbeda. Sekarang, kita punya bukti untuk menghadapi Gu Yaotian. Untuk menghadapi orang seperti dia, hal seperti ini tidak cukup. Apa? Gu Yaotian menyuap Tan Wei. Kami menemukan video mereka. Sekarang kita punya bukti kuat. Segera kembali ke perusahaan dan beritahu semua media. Aku akan mengadakan konferensi pers. Aku akan mengungkap kejahatan Gu Yaotian satu persatu. Baiklah, malam ini, mari kita pergi ke pemandian air panas. Saya yang traktir. Ketua lu sangat hebat. Ayo pergi. 6 tahun. Aku akhirnya bisa membalaskan dendam ayahku. Gu Yaotian, Gu Manyin.
Tidak ada di antara kalian yang akan lolos. Halo, Jiangsu. Di mana kamu? aku di Hotel Sumber Air Panas. Jiangsu, ini semua karenamu. Jinyan membatalkan pertunangan denganku karenamu. Aku tidak punya apa-apa sekarang. Menurutmu bagaimana aku bisa membiarkanmu lolos? The film was translated and narrated by M Media. Jiangsu, pergi ke neraka. Kenapa tiba-tiba panas sekali? Ada orang di sini? Tolong. Ada orang di sini? Halo. Fu Jinyan. Jiangsu, kamu di mana? Jiangsu. Pintu sauna terkunci. Aku sudah menelepon lama, tapi Direktur Jiang belum respons. Jiangsu, Jiangsu. Orang yang terluka kehilangan terlalu banyak darah. Kita perlu melakukan tes darah sekarang. Dia memiliki darah RH negatif. Cepat selamatkan dia. Tuan, harap tenang. Kami belum tahu kondisinya. Silakan tunggu di luar. Fu Jinyan, sayangku, benar-benar berhutang padamu di kehidupan sebelumnya. Tidak ada hal baik yang terjadi setiap kali dia bertemu denganmu. Ruang gawat darurat. Jika kamu tidak membawanya ke sumber air panas, apakah dia akan kesulitan? Apa yang kamu katakan? Ketua Lu, kali ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Ketua Fu. Bagaimana keadaannya? Pasien kehilangan terlalu banyak darah. Persediaan darah rumah sakit sama sekali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Apa? Tunggu apa lagi? Mobilisasi darah dari seluruh kota. Sejauh yang saya tahu, hanya ada satu orang di seluruh Binchen dengan golongan darah yang sama dengannya. Itu tunanganmu, Nona Gu Manyen. Anda ingin putri saya mendonorkan darah untuknya? Sangat sederhana. Saya punya dua syarat. Kondisi apa? Pertama, Anda menikahi Gu Manyen. Itu tidak mungkin. Selama kamu mendonorkan darah, aku bersedia memberikan tanah di barat kota kepada keluarga Gu sebagai kompensasi. Apakah Ketua Fu berpikir keluarga Gu saya kekurangan sebidang tanah Anda? Kak Jinyan, kau tahu, keinginan lamaku adalah menikahimu. Menikahimu. Apakah kamu pantas? Sejak kamu dengan cermat merencanakan melawanku dan mencoba mencelakai Jiangsu, tidak ada lagi kemungkinan antara kamu dan aku. Tidak, tidak seperti ini. Kak Jinyan, aku tidak menyakitinya. Ketua Fu, apakah Anda bertekad tidak menikahi Manyen? Aku tidak hanya tidak akan menikahinya, tetapi aku juga memiliki di tanganku bukti Nona Gu menyewa seseorang untuk membunuh. Cukup baginya untuk tinggal di penjara selama 10 atau 8 tahun. Apa yang akan kau lakukan? Tunggu. Anda tidak harus menikahi Manyen, tapi Anda harus menyetujui syarat kedua saya. Besar. Batalkan konferensi pers Tiansheng. Jiangsu sudah bekerja keras begitu lama. Jika dia bangun, konferensi pers sudah dibatalkan. Apa yang akan dia lakukan? Apakah konferensi pers lebih penting daripada hidupnya? Hidupnya penting. Tapi, setelah dia menceraikanmu, dia hanya ingin pindah ke sisi Guiotian. Tentang Gu Yaotian,
Aku bisa membantu. Itu berbeda. Bagaimana bedanya? Fu Jingyan, Anda menikah dengannya selama 6 tahun. Jangan bilang Anda benar-benar tidak tahu kenapa dia begitu bertekad menghadapi keluargaku. Apa maksudmu? 6 tahun lalu, Gui Yotian menjebak ayah Jiangshu, mengakibatkan keluarga Jiang hancur dalam semalam. Kebencian ini hanya Jiangsu sendiri yang bisa membalas. Apa yang sebenarnya terjadi? Sampai sekarang masih belum di sini. Sudah jam 10. Kenapa orang-orang dari Tiansheng belum datang? Ya. Mungkinkah konferensi persnya dibatalkan? Lihat, itu ketua gue. Kenapa mereka ada di konferensi pers grup Tiansheng hari ini? Mereka di sini, mereka di sini. Benar, aku dengar grup Sansheng dan grup Tiansheng selalu berseteru. Aku khawatir mereka datang bukan dengan niat baik. Semuanya, meskipun Nona Jiang tidak bisa hadir, aku tidak akan membiarkan kalian semua wartawan datang ke sini sia-sia hari ini. Karena informasi yang kumiliki pasti akan menjadi berita utama besok. Seperti yang semua orang tahu, 6 tahun lalu, Jiang Wangwo mentransfer 300 juta dana publik ke rekening luar negeri. Setelah terbongkar, dia melompat dari gedung dan meninggal. Dulu, masalah ini dipublikasikan secara luas dan bahkan menjadi berita utama. Ya, ibuku karena ditipu 200.000 yuan. Dia tiba-tiba meninggal karena serangan jantung. Aku tidak akan pernah hidup berdampingan dengan keluarga Jiang. Kau benar. Tapi sekarang, Jiangshu menggunakan segala cara untuk mencoba menutupi kejahatan ayahnya, mencoba menipu publik. Apakah dia tidak pernah berpikir bahwa perilakunya saat ini layak bagi mereka yang ditipu hartanya? Keluarga Jiang benar-benar tidak ada yang baik. Tidak heran Jiangshu tidak berani keluar. Menurutku dia hanya takut. Bagaimanapun, keluarga Guku tegak dan lurus. Selama dia, Jiangshu, punya bukti, dia bisa keluar dan menghadapiku. Penampilan yang luar biasa. Tapi aku bertanya-tanya, Ketua Gu, setelah kamu melihat informasi ini, apa kamu masih bisa tertawa? Kau, bagaimana bisa kau? Bagaimana bisa kau? Kenapa aku belum mati? Jika aku mati, bagaimana lagi aku akan mengungkap apa yang terjadi 6 tahun lalu? Ayahku menggelapkan uang curian, kebenaran masalah itu. Dan semua ini tidak terpisahkan darimu, Ketua Gu, sedikit pun tidak. Aku punya bukti dari 6 tahun lalu di sini. Kamu menggunakan mantan sekretaris Tiancheng untuk mencuri informasi ayahku dan mentransfer uang yang digelapkan. Kau sembarangan mencari perusahaan luar negeri sebagai kedong dan mengarang semua materi ini untuk menipu orang dan menggunakan ini untuk menghukumku. Ketua Gul, kamu benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Masuk. Bukankah ini mantan sekretaris ketua grup Tiancheng? Bukankah dia sudah lama menghilang? Bagaimana dia bisa ada di sini? Ya, bagaimana dia sampai di sini? Li Mingyuan. Jarang sekali kamu masih ingat. Ulangi apa yang dia perintahkan padamu untuk lakukan 6 tahun lalu. 6 tahun lalu, dialah. Dia memberiku 3 juta untuk diam-diam menggunakan identitas ketua Jian untuk membuka rekening dan mentransfer dana publik, menciptakan kesan palsu bahwa ketua Jian menggelapkan dana publik. Jadi begitu rupanya. Omong kosong, Ketua Gu. Apakah yang dikatakan ketua Jian semuanya benar? Tentu saja tidak. Kau kemudian memulai boikot seluruh industri terhadap Tiancheng. Apakah itu untuk mengambil kesempatan menjatuhkan Tiancheng? Tidak masuk akal. Kau mengenalnya? Dia adalah kaki tangan Jiang Wangwo saat itu. Kata-katanya sama sekali tidak bisa dipercaya. 3 juta yang kau berikan padaku, aku tidak berani menghabiskan 1 sen pun. Semuanya dalam uang kertas berurutan. Jika kau tidak percaya padaku, kalau begitu. Kebetulan aku membawanya ke sini. Awal dari tagihan-tagihan berurutan. Tepatnya adalah kode keluarga Gu, Gop Sanseng. Biarkan aku lihat. Benar-benar. Aku juga mau lihat. Ini asli. Benar-benar. Jadi Gui Yotian benar-benar menyuap seseorang yang dekat dengan Jiang Wangwo. Buktinya meyakinkan. Semuanya ada di sana. Apalagi yang harus kamu bantah? Ayahmu pantas mati. Dia membunuh putri sulungku. Ini namanya nyawa dibayar nyawa. 10 tahun lalu, aku berselisih dengan Jiang Wangwo. Dalam kemarahan, dia benar-benar menculik putriku. Kau bisa lihat. Itu karena aku menelepon polisi. Jiang Wangwo,
benar-benar dengan kejam, membunuh putriku. Jiang Wangwu, kembalikan putriku. Olah karena itu, jangan tertipu olehnya. Jiang Wangwu lah yang pertama kali menyakiti adikku. Nyawa dibayar nyawa. Ini adalah balasannya. Di mana buktinya? Tidak bisa menunjukkannya, begitukah? Aku punya di sini bukti Kaarugi NM-mu padaku. Cepat matikan. Bukankah itu Nona Gu? Nona Gu melakukan percobaan pembunuhan. Ketua Gu diduga melakukan praktik bisnis ilegal. Aku sudah menyerahkan buktimu ke polisi. Kalian berdua seumur hidup kalian. Tunggulah untuk menghabiskannya di penjara. Siapa Gu Yotian dan Gu Manyet? Silakan ikut kami. Kau menelepon polisi? Aku tidak menelepon polisi. Tapi bagaimana cara mempublikasikan kejahatanmu? Dan bagaimana cara membersihkan nama ayahku? Silakan, kalian berdua ikut kami. Tidak, kau tidak bisa membawa mereka pergi. Ayah, selamatkan aku. Hanya dengan sedikit bukti ini, kamu tidak bisa menghukumku. Tunggu saja sampai aku keluar. Aku tidak akan melepaskanmu. Lalu, Ketua Gu, apakah menurutmu perdagangan barang selundupan dan penyelundupan lintas batas cukup untuk menghukummu? Bukankah ini lambang keluarga dari orang terkaya di keluarga Li? Keluarga Li. Ketua Gu, apakah Anda familiar dengan obat ini? Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa punya obat ini? Lebih dari 1 dekade lalu, keluarga Gumu menjual obat terlarang ini ke luar negeri. Karena ini, tuan muda kami dirugikan, disesatkan oleh seseorang dengan motif tersembunyi, dan diculik selama 15 tahun. Tuan muda? Nama tuan muda kami di Tiongkok adalah Li Chuan. Dia, namanya Li Chuan? Li Chuan? Apakah itu model pria yang punya skandal dengan Ketua Jiang? Ya, dia yang punya skandal dengan Ketua Jiang. Kamu sudah tahu selama ini. Halo, Fujinyan, kurasa kita harus bekerja sama sekali. Li Chuan hanyalah kasus terpisah. Dalam 15 tahun terakhir ini, berapa banyak anak yang telah dicelakai oleh keluarga Gumu dan berapa banyak yang telah diculik, berapa banyak keluarga yang telah hancur. Tidak masuk akal. Grup Sanshengku adalah perusahaan terkemuka di Jiangcheng. Bagaimana mungkin kami menjual barang selundupan? Sepertinya Ketua Gu tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Hari ini, aku akan membuatmu mengakui kekalahan dengan sukarela. Ini adalah laporan pemeriksaan medisku. Residu obat di atasnya adalah perbuatan putrimu. Kau memfitnah kami. Fitnah. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Kamu. Bagaimana kamu bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Ayah, Jangan panggil aku ayat. Keluarga Gu kami tidak punya anak perempuan tidak berguna sepertimu. Manyin. Bagaimana kau bisa melakukan hal seperti itu? Tuan muda kami telah memerintahkan bahwa mulai hari ini, semua industri keluarga Li dan perusahaan Meta akan menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Gu. Tolong, kalian berdua bekerja sama dengan pekerjaan kami. Tidak, kau tidak bisa membawa mereka pergi. Ayo pergi. Jinyan, aku mohon padamu. Demi semua tahun kita saling mencintai, selamatkan keluarga kami. Kumohon. Kamu masih berani datang lebih awal. Jinyan, aku mohon padamu. Jangan memohon padaku. Salahkan dirimu sendiri atas banyak kesalahanmu. Ada beberapa hal yang tidak ingin aku membeberkanmu di depan umum. Sebaiknya kamu bersikap baik. Akhirnya selesai. Nona Jian, ini yang diminta tuan muda kami. Saya sampaikan kepadamu. Ini lambang keluarga Li kami. Secara global, industri apapun yang terkait dengan keluarga Li bisa memberimu layanan perlindungan ketat. Sampaikan terima kasihku pada tuan mudamu. Dan katakan padanya untukku. Aku akan menunggunya kembali. Ya.
Pengawal keluarga Li keren sekali. Aku tidak menyangka anak ini ternyata orang kaya tersembunyi. Ketika dia kembali, aku akan memerasnya habis-habisan. Ayo pergi. Mau kemana? Ayo makan. Hari ini sangat sibuk. Tidak perlu makan. Sayangku dan aku akan kembali duluan. Berdasarkan apa? Karena sayangku dan aku sudah menjadi kekasih masa kecil selama hampir 20 tahun. Kamu, mantan suami. Apa yang coba kamu buktikan? Tidak mungkin. Aku masih punya sesuatu untuk dikatakan padanya. Sayangku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu. Berhenti. Jiangsu, ada apa? Aku merasa sedikit mual. Sayang, Jiangsu. Ibu, lihat. Ini mahkota yang ayah belikan untukku. Harganya 1, 2, 3, 4. 50. 50 juta. Sangat cantik. Kau ayah yang sangat penyayang. Selama sayang menginginkannya, bintang dan bulan di langit, aku bisa memetik semuanya. Otak Nona Jiang mengalami trauma parah. Cedera ini terjadi, tumpang tindih dengan cedera sebelumnya. Itulah sebabnya dia mengalami amnesia dan kembali koma. Aku tumbuh bersamanya. Aku tidak ingat dia pernah cedera. Apakah ini akan mengancam jiwa? Tidak, karena tidak ada gumpalan darah yang tersisa di otak. Cedera ini mungkin justru memulihkan ingatannya. Ibu dan ayah. Tidak. Tidak, tidak. Jangan tinggalkan aku. Tidak. Kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Fujinyan. Aku mimpi buruk sekali. Sekarang sudah tidak apa-apa. Dilaporkan bahwa Ayan dan anak perempuan keluarga Gue telah dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu persidangan. Namun kelompok yang dipimpin oleh keluarga Li dan Fu tetap membatalkan semua kerjasama dengan keluarga Gue. Group Sanction berada di ambang kebangkrutan. Sudah seperti ini, dan mereka masih bisa dibebaskan dengan jaminan. Seperti yang diharapkan. Sayang, aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Apakah kamu punya ingatan tentang ibumu? Aku tidak ingat. Aneh sekali. Saat kamu koma, kamu terus memanggil ibu. Tapi kamu tidak mengingatnya sekarang. Baiklah, sejak kapan Ketua Fu punya waktu luang dan minat seperti ini? Bunga-bunga ini tidak The dikirim oleh film was Ketua Fu. translated and narrated by M Media. Semoga cepat sembuh, Kak. Tunggu aku kembali. Masih anak ini licuan yang sigap. Kamu bisa disuap hanya dengan sikat bunga? Oh ya, Ketua Jian, aku hampir lupa memberimu ini. Jadi ada di sini bersamamu. Kupikir aku tidak akan menemukannya. Sayang, mengapa kalung ini terlihat sangat familiar? Cincin di kalung ini, bukankah itu yang kamu tolak jual terakhir kali kepada Guo Manyen? Ya, mungkin. Didesain oleh desainer yang sama. Cepat bantu aku memakainya. Bersikaplah baik. Jangan menangis. Jiangsu, apa kau masih mencoba merayu putraku? Ibu, kamu melakukan apa lagi? Jinyan. Mainin. Dia yang hamil anakmu. Kau tidak membantunya. Nah, tapi kau membantu yang ini yang belum bertelur dalam 6 tahun? Ibu, tolong berhenti bicara. Ini semua salahku karena tidak melindungi anak itu. Itu karena aku sangat ingin punya anak dengan Jinyan. Itulah sebabnya. Aku memberinya obat. Semua ini salahku. Baiklah. Nah, apa kau dengar itu? Jika bukan karena jalan ini yang menggugurkan anakmu, ini, apa kau pikir dia bisa melakukan hal-hal ini? Semua bisa dimengerti. Mengerti? Hamil anakku? Kamu bahkan belum pernah hamil. Aborsi jenis apa yang kamu lakukan?
Manyin. Apa yang terjadi di sini? Di sini tertulis bahwa kau belum pernah hamil. Apa kau berbohong padaku barusan? Jangan pikir kau bisa memfitnahku dengan memasukkan rekam medis. Lihat, ada stempel resmi rumah sakit di atasnya. Bagaimana mungkin aku memasukkannya? Kau benar-benar menggunakan masalah cicitku untuk menipuku. Aku akan melawanmu. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Wang Qin, apa kau sudah gila? Beraninya kau memukul putriku? Dasar bajingan tak tahu malu. Siapa yang sakit? Tak tahu malu. Ayo pergi. Kau berani memukulku? Berani memukulku. Tunggu. Bagaimana kau bisa punya kalung ini? Kamu aneh sekali. Benda ini jelas milik sayangku. Kau bicara omong kosong. Kalung ini milik putriku. Kalung ini sesuatu yang kumiliki sejak kecil. Ini bukan milik putrimu. Silakan lihat baik-baik. Ini bukan milik Man King. Kau berhenti di situ untukku. Kita belum selesai menyelesaikan masalah kita. Di mana foto-fotonya? Di mana foto-foto Man King? Ibu, sadarlah. Adikku sudah meninggal. Apa gunanya kau menyimpan foto-foto itu? Aku tidak percaya. Dia masih hidup. Jika dia masih hidup, lalu bagaimana kau menjelaskan kalung itu muncul pada Jiangshu? Jiangshu. Prioritas utama sekarang adalah membunuh Jiangshu. Dia pasti terkait dengan kematian adikku. Dia tidak bisa lolos begitu saja. Keluarga Jiang. Jiangshu. Aku bersumpah aku tidak akan pernah hidup berdampingan dengan mereka. Ayah, aku akhirnya akan membersihkan namamu. Aku akan membuat mereka membayar harganya. Paman Jian harap tenang. Dengan Li Chua dan aku yang menjaga Sayan, dia pasti akan aman dan baik-baik saja. Oh ya, Li Chua, kamu sudah tidak mengenalinya lagi kan? Keluarganya sangat berkuasa. Mereka keluarga terkaya di dunia. Ayah, Tiancheng perlahan membaik sekarang. Jangan khawatir. Aku pasti akan memenuhi keinginan seumur hidupmu. Paman Jian, makam Jiang Wangwu. Untuk hari-hari mendatang, aku akan merawatnya dengan baik. Tidak perlu kamu mengurusnya. Ikutlah denganku ke suatu tempat. Tidak, Apakah aku bertanya padamu? aku bilang, tidak. Hanya kali ini saja. Janji padaku, ya tanda tanya. Apakah itu tempat yang sangat penting? Ya, Tempat yang sangat penting yang diucapkan Fujinyan. Sebenarnya universitas kita. sudah The lama film sekali was aku tidak kembali. translated Ayo and jalan-jalan. narrated by M Media. Dulu aku sering bermain basket di sini. Apakah kamu pernah datang menontonku bermain? Dulu, kau dan Gu Manying dianggap semua orang sebagai pasangan serasi. Aku bahkan menonton pidatomu di gedung itu. Fujinyan. Sebenarnya untuk apa kau membawaku ke sini hari ini? Aku akan menerima telepon. Jiangshu, kenapa kamu kembali? Kau siapa? Li Meili. Aku tidak menyangka akan melihatmu setelah bertahun-tahun sejak lulus. Kakimu tidak apa-apa. Sementara, apa kali ini kamu kembali sendirian? Bukankah masih ada Fujinyan? Kalau begitu, aku pergi dulu. Siapa orang ini? Teman sekamar kuliah? Sue. Aku akan mengambil sesuatu. Aku akan segera kembali. Tunggu aku di sini. Sebenarnya apa yang Fujinyan coba lakukan? Sangat rahasia.
Ini untuk apa? Tentu saja, ini untuk kebahagiaan Ketua Fu. Ini bunga dan cincin yang kamu inginkan. Dan surat yang bisa membuktikan identitas MU. Sudah kubawa ke sini juga. Setelah kamu berhasil melamar, meriam perayaan kita akan segera ditembakkan. Romansa mutlak berbentuk bunga. Saudara-saudara, untuk kebahagiaan Ketua Fu. Serbu. Jiangsu. Gawat. Mobil hitam itu. Kejar. Jiangsu. Kau akhirnya jatuh ke tanganku. Itu kau. Apa? Terkejut. Sejak saat kau merebut Fu Jinyan, kau seharusnya sudah menduga bahwa hari ini akan tiba. Merebut? Apa aku merebutnya? Keluarga Gumu menyebabkan kematian ayahku, dan kau masih memfitnahku menabrakmu dengan mobilku. Sekarang, kau ingin membunuhku untuk membungkamku. Hal-hal ini satu persatu. Masalah itu merugikanmu. Fu Jinyan hanya melihat sifat aslimu. Dia menutup mulutnya. Diam. Kau diam untukku. Ayahmu bukan hanya membunuh putri sulungku, tapi juga memasang kalung ini di lehermu. Dengan nasibmu yang seperti itu, apa kamu pantas memakai kalung putriku? Ibu, jangan buang-buang napasmu untuknya. Balaskan dendam kakak. Enam tahun. Fu Jinyan bahkan belum menyentuhmu, kan? Sebelum kau mati, aku akan membiarkanmu merasakan rasa seorang pria. Keluar. Layani Nona Jing dengan baik. Jika kau melayaninya dengan baik, aku akan memberimu hadiah besar. Lakukan. Ibu, ayo pergi. Ibu, dia bukan. Ada banyak orang dengan tanda lahir. Ayo cepat pergi. Tidak. Manyin, jangan hentikan aku. Aku mau menelpon ayahmu. Cukup. Guman King. Mengapa kau dan ayah selalu memikirkan Guman King? Dia sudah mati. Tidakkah kau tahu? Bukankah ini ketua Gu? Ada apa dengannya? Desainer kah? Adalah Jiangsu. Kalau begitu bukankah dia? Siapa? Kamu siapa? Adalah untuk membuat Guman Kingmu tidak pernah kembali. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa merebut cintamu padaku. Manyin, bagaimana bisa kamu begitu? Mirip orang tuamu. Berhenti berpura-pura. Aku sama sekali bukan putrimu. Aku mencuri rambut Jiangsu dan ayah untuk melakukan tes paternitas. 99,9%. Hubungan orang tua. Tapi aku hanya apa yang kau pungut? Seorang anak. Jeti, kamu sudah tahu selama ini Jiangsu adalah putriku. Jeti, kamu sengaja berbohong padaku, menculiknya bersamamu. Ya, aku hanya ingin kau secara pribadi membunuh putrimu sendiri. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Kamu, Gu Manyin, aku dan kalian semua tidak bisa menjadi keluarga. Jauhkan nyonya dariku. Lanjutkan. Lakukan. Hari ini, aku akan membuat Guman Kingmu mati di sini sepenuhnya. Jangan lupa, kaulah yang membunuhnya bersamaku. Manyin, bagaimana bisa kamu melakukan ini? Man King. Man King, kamu baik-baik saja. Lakukan. Minggir. Tidak ada yang boleh menyentuh putriku. Keluar. Suamiku, kamu akhirnya di sini. Aku menemukan Man King. Maaf. Aku terlambat. Fu Jinyan, aku tidak punya apa-apa lagi. Jika kita akan mati, mari mati bersama.
Hati-hati. Lebih dari 10 tahun lalu. Ayah, Sesuatu yang buruk terjadi. Nona sulung telah diculik. Sesuatu yang buruk terjadi. Nona sulung telah diculik. Jika bukan, karena Gu Manyan terus-menerus menunda Ketua Fu tidak akan terluka seperti ini. Dia ingin mati sendiri dan ingin menyeret Ketua Fu bersamanya. Benar, jika bukan, karena pengawalnya tiba tepat waktu. Dia mungkin sudah terkubur dalam api. Bukan hanya Gu Manyan saja. Kapan dia akan bangun? Ini, dokter bilang, Ketua Fu melukai organ dalamnya. Kapan? Kapan dia akan bangun? Masih belum tahu. Dia pasti akan baik-baik saja. Ini semua karena aku. Oleh karena itu, Aku tidak akan membiarkanmu mengatakan itu. Ayo kita urus prosedur keluar rumah sakit dulu. Adapun Fujinyan, asisten Siang akan menjaganya. ada apa denganmu? Ceritanya panjang. Mulai sekarang, kamu bersikap baik dan tinggal di Dubai, mewarisi bisnis keluarga, dan cari gadis yang cocok, dan menikah. Apa katamu? Bukankah kau sudah setuju dengan pernikahanku dengan Jiangsu? Itu dulu. Kalian berdua tidak cocok. Lupakan saja ide itu. Sesuatu yang buruk terjadi. Tuan muda melompat keluar jendela dan melarikan diri. Li Chuan, aku tidak pantas kau melakukan ini. Kau pantas mendapatkannya. Jika bukan karenamu, aku bahkan tidak akan punya kesempatan untuk keluar dari pegunungan. Saat aku berada di titik terendahku, kau menyelamatkanku. Aku sangat senang bisa membantu kamu, tapi Jangan katakan itu. Cintaku tidak butuh The balasan. film was Kau selalu translated bebas. and narrated by M Media. Apakah aku di sini di waktu yang salah? Loki, ada apa? Guiotian dan istrinya terus menolak untuk menerima interogasi. Mereka bilang, mereka harus bertemu denganmu. Ketua Gul, Nyonya Gul, saya sarankan Anda untuk dengan benar mengakui semua yang telah Anda lakukan. Mengulur waktu tidak akan ada gunanya bagimu. Mancing, apakah itu berarti tidak peduli apa yang ibu dan ayah lakukan? Kamu tidak mau memaafkanku? Aku bukan Gu Manking. Kamu adalah tanda lahir di tubuhmu itu dan kalung dengan cincin itu. Kamu adalah putri kami. Aku tidak punya orang tua sepertimu yang berulang kali mencoba membunuhku. Mengenai ini, aku pernah menganggapnya sebagai harta karun. Tapi sejak tahu itu diberikan olehmu, aku tidak pernah merasa begitu jijik. Ini terakhir kalinya aku datang menemuimu. Jiangsu, kesalahan pertama yang kulakukan adalah lebih dari 10 tahun yang lalu. Ketika aku dibutakan oleh keserakahan dan ingin mencuri teknologi inti Tianchen, ini menyebabkan Jiang Wangwo menculikmu dalam kemarahan. Saat itu, kami pikir kamu sudah tiada. Ibumu tidak tahan dengan pukulan itu, yang menyebabkan gangguan mentalnya. Itulah sebabnya kami mengadopsi Manyen. Ini persis seperti kesalahan kedua yang kulakukan. Kata-kata penyesalan ini, sebaiknya kau simpan itu untuk polisi. Saat ini, aku didiagnosis menderita kanker. Aku takut tidak akan hidup lebih dari 3 bulan. Sayang, jangan bicara lagi. Jangan bicara lagi. Aku tahu kamu tidak mau mendengarnya, tapi aku tetap ingin mengatakan satu hal padamu. Aku minta maaf. aku paling sayang ibu dan ayah. Mancing, Manking, Kemanapun aku pergi, aku akan selalu ingat ibu dan ayah. Jiangsu. kapan kau bangun? Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Syukurlah. Syukurlah. Hal yang ingin aku lakukan terakhir kali belum selesai. Apakah kamu masih bersedia menemaniku untuk kembali ke sekolah? Kau. Kenapa kau tiba-tiba membawaku ke sini? Aku ingin menceritakan kisah cinta tak berbalasku selama masa sekolah. Untuk waktu yang lama, kami berkorespondensi melalui surat. Setelah aku mengumpulkan 1000 surat, aku akan menyatakan perasaanku padanya. Setelah lulus SMA, kami sepakat untuk bertemu. Tapi, dia tidak muncul. Atau lebih tepatnya, orang yang datang bukanlah dia. Apa yang kau katakan? Bagaimana bisa aku? Bagaimana mungkin kamu tidak menemukannya, akrab? Aku mencintainya selama 10 tahun. Tapi karena beberapa kesalahpahaman, aku kehilangan dia untuk waktu yang sangat lama. Sekarang,
Aku ingin kesempatan untuk menebus kesalahan. Baiklah, Feng Ye. Jadi orang yang berkorespondensi denganku selama ini adalah kau. Kau adalah Xiao Song. Dalam beberapa tahun terakhir, aku salah. Aku harap kamu memberiku kesempatan untuk menebus kesalahan. Baiklah, Selamat, Ketua Fu, untuk Anda dan istri Anda, atas keberhasilan rekonsiliasi Anda. Fujinyan pamer lagi. Kenapa kalian semua ada di sini? Asisten Sang mengirim kita pesan grup, mengundang kita untuk mengunjungi Ketua Fu yang hebat, tampan, milik, adegan lamaran. Sue, mari kita menikah lagi. Baiklah, Bukankah ini draft cincin yang kugambar? ya. Surat yang kamu kirimkan padaku waktu itu diambil oleh Gu Manyin. Kemudian, aku menemukannya dan meminta seseorang mendesainnya. Gerbang 2, terminal domestik. Fujinyan, benar-benar membawa penjaga keamanan. Apa kau takut aku akan secara paksa menculikmu ke Dubai? Maukah kau? Jaga dirimu, perlindungan lambang keluargali. Untukmu akan selalu berlaku. Baiklah. Berapa lama lagi kamu akan menonton? Kau cemburu. Anak itu Li Chuan, sudah lama mengincarmu. Bukankah seharusnya aku cemburu? Kau masih cemburu. Ayo pergi, aku akan membawamu ke kantor hukum. Apa yang kita lakukan di kantor hukum? Notarisasi properti. Sertifikat properti. Ketua Fu, ini semua yang atas namamu. Saham, dana, dan properti. Transfer semuanya atas nama Jiangsu. Begitu banyak? Ini hanya mas kawin. Akan ada lebih banyak lagi di masa depan. Ya, Nyonya Fu, ini adalah harta pernikahan yang Ketua Fu siapkan untukmu. Setelah menikah, kamu juga akan menikmati setengah dari harta Ketua Fu. Tanda tangani. Sudah kau pikirkan, jika aku benar-benar menandatanganinya, kau tidak bisa menyesalinya. Aku sangat yakin. Aku tidak akan menyesal sekarang. Dan aku tidak akan lebih menyesal lagi di masa depan. Kalau begitu, aku ucapkan selamat sebelumnya kepada Ketua Fu dan istrimu atas pernikahan yang bahagia. Ayo pergi. Kemana lagi kita akan pergi? Tanda tangan sudah selesai. Nyonya Fu seharusnya memberiku gelar Biro Urusan Sipil. Aku tidak menyangka akan menikah lagi di usia 20-an. Nyonya Fu, itu kurang tepat. Kedua kalinya bersamaku. Jadi, bisa dianggap pernikahan pertama. Tidak ada yang salah dengan mengakui bahwa kau menikah lagi. Dengan kondisi Ketua Fu, bahkan jika itu pernikahan ketiga, tidak ada yang akan tidak menyukainya. Kamu masih mau pernikahan ketiga? Itu tergantung pada apakah Ketua Fu bisa membuatku senang. Apa yang kau lakukan begitu tiba-tiba? Tentu saja, kita pulang. Untuk menyenangkan Nyonya Fu. Saat kita bercerai, Lucky mencarikan aku banyak model pria. Lalu, Aku hanya berpikir, apakah itu Tuhan menunjukkan perhatian padaku karena aku masih perawan selama 6 tahun ini, pernikahan denganmu. Jadi, dia ingin menggantinya sekaligus. aku tidak akan memberimu kesempatan itu lagi. Aku bilang, itu tergantung pada apakah kau bisa membuatku senang. Jika aku tidak puas, aku sebenarnya benar-benar jatuh cinta pada Fujinyan. Apa yang sedang kamu pikirkan? Aku bertanya-tanya, berapa dekade lagi aku bisa mencintaimu? Kita akan saling mencintai sampai mati. Jiangsu,
Aku mencintaimu.